Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, berdoa dimulai. Selesai? Kalian ada yang tahu nggak sih hari ini kita akan mempelajari apa? Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu ingin bertanya nih, bagaimana sih cara proyek-proyek besar dalam membuat adonan semen atau campuran semen? Apakah tenaga pekerja cukup untuk membuat adonan semen dalam jumlah yang besar? Kemudian, bagaimana jika sedang melakukan pembangunan proyek lebih dari 3 lantai seperti 4, 5, 6 lantai dan seterusnya? Apakah pekerja tersebut membawa alat-alat dan bahan ke lantai atas dengan cara menggunakan tangga? Apakah hal tersebut terlihat efektif? Tentu saja tidak, kan? Dalam mengatasi hal-hal atau masalah-masalah tersebut, diperlukannya alat-alat berat dalam mengatasinya. Lalu, apa saja sih alat-alat berat dalam pekerjaan konstruksi itu? Nah, agar kalian lebih memahami materi alat berat ini, Ibu akan memberikan materi pada video pembelajaran. Mohon disimak dan dipahami dengan baik ya. Alat berat dalam pekerjaan konstruksi. Yang pertama yaitu pengertian. Apa sih yang dimaksud alat berat itu? Alat berat di bidang konstruksi merupakan alat yang dipergunakan oleh pekerja untuk mempermudah proses pengerjaan konstruksi dan tidak memerlukan waktu yang lama. Alat berat umumnya digerakkan oleh tenaga mesin. Alat tersebut dapat digunakan untuk menggali tanah dengan jumlah yang besar. Yang kedua yaitu jenis alat berat. Apa saja yang termasuk ke dalam jenis alat berat dalam pekerjaan konstruksi? Yang pertama yaitu mobil kren. Mobil kren merupakan jenis alat berat untuk menunjang pekerjaan proyek konstruksi. Cara kerja mobil kren yaitu dikontrol dari penggerak hidrolik menggunakan booming teleskopik yang dipasang di truk menggunakan suatu modifikasi. Fungsi mobil kren yaitu membawa material ataupun alat ke lokasi konstruksinya. Yang kedua adalah tower crane. Tower crane merupakan alat yang digunakan pada pekerjaan konstruksi, terutama bangunan bertingkat yang biasanya mengangkat material seperti beton, baja, atau alat besar ke lokasi yang sangat tinggi. Lengan horizontal panjang di tower crane berfungsi sebagai komponen derek yang mengangkut beban secara vertikal. Yang ketiga adalah concrete truck. Concrete truck atau concrete mixer truck adalah kendaraan yang digunakan untuk membawa campuran beton ready mix atau campuran beton siap campur dari tempat pengadukan beton ke area proyek. Saat mengangkut ke lokasi proyek, drum ini berputar pelan dengan arah berlawanan jarum jam, sehingga adukannya tetap terjaga. Yang keempat adalah dump truck. Dump truck merupakan sebuah truk yang memiliki bak material yang dapat dimiringkan. Jadi, saat penurunan material cukup dengan memiringkan baknya dan muatannya akan turun dengan sendirinya. Dalam memiringkan baknya menggunakan sebuah
pompa hidrolik. Yang kelima adalah truk. Truk atau alat pengangkut memiliki fungsi yaitu membawa material seperti tanah, pasir, maupun batuan dalam proyek konstruksi. Truk yang digunakan disesuaikan dengan situasi lapangan, volume material, waktu, serta biaya. Yang keenam adalah pompa beton. Pompa beton atau concrete pump jenis ini biasanya digunakan untuk bangunan tinggi yang bisa mencapai minimal 4 lantai. Concrete pump adalah alat pompa yang digunakan untuk membantu proses pengecoran dan penyaluran beton yang telah melalui proses pencampuran pada mixer truck. Yang ketujuh adalah bulldozer. Bulldozer adalah alat yang biasanya digunakan pada proyek konstruksi untuk menangani material hasil penggalian atau untuk membuat timbunan material. Alat berat yang satu ini bisa digunakan untuk menggali, mendorong, menggusur, meratakan, menarik beban, dan menimbun beban. Yang kedelapan adalah ekskavator. Ekskavator adalah alat berat yang digunakan untuk menggali dan mengangkut atau loading and unloading suatu material seperti tanah, batu bara, pasir, dan lain sebagainya. Pemilihan ekskavator harus mempertimbangkan kemampuan alat tersebut sesuai kondisi lapangan. Dan yang terakhir adalah pemadat beton. Untuk memadatkan beton, diperlukan alat penggetar yang disebut vibrator beton. Alat ini berfungsi memadatkan sekaligus mengeluarkan udara dari beton. Tujuannya agar adukan beton lebih kuat sehingga agregat dapat saling mengikat dengan sempurna tanpa terhalang rongga udara. Oke anak-anak, karena kalian sudah mendengarkan dan melihat video pembelajaran ini, ternyata cukup banyak ya alat berat yang digunakan pada pekerjaan konstruksi ini. Kemudian saya ingin kalian menerapkan materi tersebut ke dalam proyek pembelajaran. Apa kalian pernah menemukan alat-alat berat dalam pekerjaan konstruksi seperti pembangunan mal, sekolah, ataupun kantor? Apakah fungsi alat tersebut sudah sesuai dengan materi yang terdapat di video pembelajaran tersebut? Yang selanjutnya, saya ingin kalian membentuk kelompok nih dengan beranggotakan 4 atau 5 orang satu kelompok. Setelah kalian berkelompok, kemudian kalian lakukan diskusi untuk merencanakan proyek atau pembangunan mana yang akan kalian kunjungi agar kalian dapat melihat langsung berbagai macam alat berat pada pekerjaan konstruksi. Tentunya dalam kegiatan berkelompok ini kalian diharapkan dapat bekerja sama dengan cara membagi-bagi job desk-nya ya. Setelah itu, kalian bisa melakukan perencanaan penyusunan jadwal untuk kunjungan ke proyek.
Dalam perencanaan penyusunan jadwal itu sudah meliputi kapan pelaksanaannya, di mana pelaksanaannya, pada hari apa, dan pada jam berapa. Kemudian jangan lupa untuk melakukan perizinan terlebih dahulu ya, agar pada saat kalian melakukan kunjungan merasa aman, nyaman, dan tidak terintimidasi. Kita akan melakukan pembelajaran berbasis proyek ini dalam rentang waktu 1 minggu ya. Dalam 1 minggu itu kalian harus melaporkan apa saja yang akan dilakukan, di mana kegiatannya, dan apakah ada permasalahan yang dihadapi, seperti ada yang mengamati, mencatat, dan mendokumentasi. Selanjutnya, kalian bisa melaporkan hasil perencanaan tersebut kepada ibu, boleh di jam sekolah maupun di luar jam sekolah. Nanti saya akan menerima atau meng-ACC jika rencana sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Jika belum di ACC, maka kita akan melakukan diskusi terlebih dahulu agar dapat menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Untuk pertemuan selanjutnya, bisa dipresentasikan hasil yang telah didapatkan. Nanti tentunya kita akan mengevaluasi secara bersama-sama. Kita akan menarik kesimpulan dari hasil yang telah kalian dapatkan mengenai alat berat pada proyek pembangunan. Apakah fungsinya sudah sesuai dengan materi yang telah diberikan? Dengan menerapkan pembelajaran project based learning ini melalui kunjungan proyek, wawancara, diharapkan kalian dapat bekerja sama secara berkelompok dan dapat memecahkan masalah. Kemudian kalian dengan cara ini juga dapat mencari informasi sendiri sehingga kalian bertambah informasinya. Secara tidak langsung, kalian melakukan proses pembelajaran secara aktif. Hal ini bertujuan agar kalian dapat memahami apa yang telah dipelajari dan menemukan manfaat dari materi pembelajaran alat berat pada pekerjaan konstruksi. Tentunya kamu akan merasa memiliki dan terlibat dalam proses pembelajaranmu sendiri. Bagaimana nih, seru kan? Dalam pembelajaran hari ini, apakah ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan? Jika belum jelas, bisa ditanyakan terlebih dahulu agar proses pembelajaran ini dapat bermanfaat dan pada saat kalian melakukan kunjungan proyek dapat berjalan secara lancar. Baik, jika tidak ada yang bertanya, saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.